Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Sislawati dengan NIM 2416050103. Baiklah, di sini saya akan membacakan data wilayah yang terdampak bencana alam Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Baiklah teman-teman semuanya, yang pertama yaitu yang kita bahas terlebih dahulu yaitu Provinsi Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsian dengan total 553 orang meninggal dan sekitar 874,9 ribu orang yang mengungsi. Berdasarkan data tersebut, kabupaten dengan korban meninggal tertinggi adalah Aceh Utara yang terdapat 205 jiwa, diikuti oleh Aceh Taming 88 jiwa dan Aceh Timur yaitu sekitar 57 jiwa. Beberapa daerah seperti Nagan Raya tidak mencatat korban meninggal meskipun tetap terdampak karena banyaknya pengungsi. Berdasarkan pola jumlah embungnya, pengungsi terbanyak yaitu berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang yang masing-masing mencapai lebih dari 150.000 jiwa yang menunjukkan tingkat kerusakan atau ancaman yang besar di wilayah tersebut, sehingga ada wilayah yang pengungsinya relatif sedikit atau bahkan nol seperti Kota Langsa yang mengindikasikan dampak fisik bencana lebih ringan atau kesiapan infrastruktur yang lebih baik. Selanjutnya, implikasinya bagi penanganan bencana, wilayah dengan kombinasi korban meninggal dan pengungsi tinggi seperti Aceh Utara, Aceh Taming dan Aceh Timur perlu menjadi prioritas dalam penanganan lanjutan, rehabilitas dan pembangunan kembali. Data ini juga menggambarkan ketimpangan dampak antar kabupaten, sehingga perencanaan mitigasi ke depan perlu disesuaikan dengan kerentanan masing-masing daerah, bukan pendekatan yang seragam. Data yang kedua yaitu dari Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kita lampirkan di sini, data menunjukkan bahwa bencana alam di Provinsi Sumatera Barat menimbulkan 261 korban jiwa yang meninggal dan sekitar 4.589,9 ribu pengungsi, yang berarti skala pengungsi jauh lebih besar dibandingkan jumlah korban jiwa. Berdasarkan pola korban meninggalnya, korban kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Agam yang terdapat sekitar 192 jiwa dan Solok Selatan 340 jiwa, sedangkan beberapa wilayah lain seperti Tanah Datar, Solo, 50 kota, serta Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan tidak mencatat korban meninggal. Angka kematian yang terlihat sedikit. Kabupaten ini menggambarkan bahwa intensitas atau kerentanan bencana tidak merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Sedangkan pola jumlah embungnya, pengungsi paling banyak terdapat di Agam, yaitu sekitar 4.300 jiwa dan Tanah Datar sekitar 1.600 jiwa. Sementara kabupaten atau kota lain seperti Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai memiliki ratusan pengungsi. Adanya daerah yang tidak memiliki korban meninggal tetapi memiliki pengungsi, misalnya Tanah Datar, Solo, menunjukkan bahwa bencana lebih banyak menimbulkan kerusakan fisik dan ancaman keselamatan sehingga warga memilih mengungsi meskipun tidak sampai menimbulkan banyak kematian. Implikasi penanganan kegagalannya, fokus penanganan pasca bencana perlu diarahkan ke wilayah dengan korban jiwa dan pengungsi tinggi, terutama yaitu di Kabupaten Agam dan Solo Selatan, baik dalam hal dukungan psikososial, rehabilitas infrastruktur maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Perbedaan tingkat dampak antar kabupaten menandakan perlunya strategi mitigasi yang spesifik ke per wilayah, misalnya peningkatan sistem peringatan dini, tata ruang aman bencana, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah yang terbukti paling rentan. Provinsi selanjutnya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang kita lampirkan, menunjukkan bahwa bencana alam di Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan total 370 orang meninggal dan 1.728,899 jiwa yang terdampak di berbagai kabupaten ataupun kotanya. Korban kematian tertinggi yaitu terdapat di Tapanuli Tengah, yaitu sebanyak 133 jiwa, sedangkan Tapanuli Selatan yaitu terdapat 88 jiwa dan Tapanuli Utara terdapat 36 jiwa.
yang menggambarkan konsentrasi keparahan di wilayah Tapanuli. Beberapa daerah seperti Batubara, Serdang Bedagai, Kota Binjai, dan Nias tidak mencatat korban meninggal, meskipun tetap termasuk wilayah terdampak. Jumlah penduduk yang terdampak terbesar yaitu berada di Kota Langkat, yaitu sebanyak 455.962 jiwa, diikuti dengan Tapanuli Tengah 299.324 jiwa, Tapanuli Selatan 284.667 jiwa, dan Deli Serdang 331.111 jiwa. Menunjukkan bahwa bencana mencakup wilayah berpenduduk padat. Ada daerah dengan korban meninggal cukup tinggi tetapi penduduk terdampak relatif lebih sedikit. Misalnya yaitu Tapanuli Utara yang dapat mengindikasikan dampak lokal namun mematikan. Implikasi penanganan kegagalannya, wilayah Tapanuli seperti Tapanuli Tengah, Selatan, dan Utara, serta Langkat dan Deli Serdang perlu menjadi prioritas penanganan karena kombinasi korban meninggal dan jumlah terdampak yang besar. Perbedaan intensitas dampak antar kabupaten atau kota menuntut strategi mitigasi dan kesiapsiagaan yang spesifik per wilayah, termasuk peningkatan infrastruktur, ketahanan bencana, dan sistem peringatan dini di daerah paling rentan. Berdasarkan data-data yang kita lihat tadi, dapat kita lampirkan kembali dalam bentuk diagram batang, yang mana batang yang berwarna biru yaitu terdapat korban meninggal dunia, sedangkan yang berwarna kuning yaitu terdapat korban yang mengungsi ataupun yang terdampak. Pada batang pertama yaitu terdapat di Provinsi Aceh, yang mana terdapat korban yang meninggal yang saya jelaskan tadi yaitu sebanyak 553 korban jiwa, sedangkan yang mengungsinya yaitu sebanyak 874,9 ribu jiwa. Sedangkan di batang yang kedua terdapat Provinsi Sumatera Barat, yang mana jumlah orang yang meninggalnya itu terdapat sebanyak 261 korban jiwa dan 4.589,9 ribu korban jiwa pengungsinya. Selanjutnya di batang yang ketiga yaitu di Provinsi Sumatera Utara, yang batang birunya terdapat 370 orang yang meninggal dunia, sedangkan yang di batang kuningnya terdapat 1.728,89 pengungsi ataupun yang terdampak. Selanjutnya yaitu dalam diagram lingkaran. Untuk alur perhitungan statistik deskriptif untuk data korban jiwa banjir di Sumatera, yang pertama yaitu dari Aceh, dapat kita lihat yaitu sebanyak 553 korban jiwa. Selanjutnya Sumatera Barat 261 korban jiwa dan Sumatera Utara 370 korban jiwa. Mengikuti langkah-langkah standar analisis data menggunakan Python dengan pandas data frame, lalu total korban dihitung sebagai jumlah seluruh nilai, yaitu 1439, diikuti pembagian individu terhadap total untuk mendapatkan persentase yang dibulatkan ke 1 desimal. Untuk langkah perhitungan utama yaitu mean atau rata-rata. Jumlah semua nilai korban 553 ditambah dengan 261 ditambah dengan 370 dan mendapatkan hasil 1184, lalu dibagi dengan jumlah observasi atau dibagi 3 dan mendapatkan hasilnya yaitu 479,66. Dari perhitungan mediannya kita dapat mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 370, 496, dan 573, dan kita mendapatkan nilai tengahnya yaitu 496. Sedangkan minimum maksimum identifikasi nilai terkecilnya yaitu 370 dan nilai terbesarnya yaitu 573 dan selisihnya yaitu terdapat 203. Untuk persentase dan validasinya, persentase dihitung sebagai korban individu atau total dikalikan dengan 100. Untuk Aceh yaitu 553 atau totalnya yaitu 1184, kita kalikan 100 dan mendapatkan dalam hasil persenannya yaitu 46,70%.
Lalu Sumbar 261 dari data totalnya yaitu 1184 dan dikalikan 100 dan mendapatkan hasil dalam bentuk persenannya yaitu 22,04%. Dan yang terakhir yaitu Sumatera Utara dengan data individunya yaitu 370 serta data totalnya 1184 dikalikan 100 dan kita dapatkan persenannya yaitu 31,25%. Dapat kita lihat di sini yaitu diagram lingkarannya. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan data statistik korban bencana alam yang terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang telah kita jelaskan tadi. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.